Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Soraya. Pada video pembelajaran IPS kelas 8 ini akan membahas tentang macam-macam bentuk kegiatan perdagangan. Ada perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Coba lihat di bungkus makanan ringan atau minuman kemasan yang ada di rumah kamu. Cari informasi tentang nama pabrik yang memproduksi barang tersebut. Nah, kalau sudah tahu nama perusahaannya, sekarang kamu lihat berada di kota mana perusahaan itu. Pasti di antara produk-produk kemasan yang ada di rumah kamu, produksinya ada yang dari luar kota atau bahkan luar pulau. Misalnya, kamu tinggal di Surabaya, tapi pabrik yang memproduksi makanan tersebut adanya di Bandung. Begitu pula sebaliknya. Nah, Sobat Omasinau, itu contoh dari bentuk kegiatan perdagangan loh. Secara umum, bentuk kegiatan perdagangan terbagi menjadi dua, yakni perdagangan antar daerah atau antar pulau, serta perdagangan antar negara. Yuk kita pelajari satu persatu. Kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan itu sendiri kan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Nah, kegiatan tersebut seiring berkembangnya zaman sudah bisa dilakukan secara nasional loh. Semakin canggihnya teknologi, maka jangan heran jika barang dari kota-kota di Pulau Jawa bisa ada di Pulau Irian, atau produksi kota-kota di Pulau Sumatera bisa ada di Pulau Sulawesi, begitupun sebaliknya. Perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Apa tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau tersebut? Pertama, ya jelas untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan itu kan diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, harapannya dengan melakukan perdagangan keluar daerah, keuntungan akan semakin banyak. Keuntungan yang banyak juga bergantung kepada manfaat yang kedua. Ya, manfaat yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak konsumennya. Semakin banyak konsumen, semakin banyak pula keuntungannya. Contohnya begini, di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, untuk memperoleh keuntungan yang besar, nggak cuma dipasarkan di daerah Pekalongan saja. Kalau kamu yang tinggal di daerah Pekalongan, coba berkunjung ke kota-kota atau kabupaten di sekitar Pekalongan deh. Batik Pekalongan pasti gampang untuk dijumpai. Nah, kira-kira seperti itulah contoh dari perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah, antar pulau ini nggak serta-merta muncul loh. Paling nggak ada dua faktor pendorong antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam.
Daerah pesisir pantai pasti ingin hasil produksinya bisa sampai ke pelosok kan? Nah, begitu juga di daerah pelosok pegunungan. Hasil produksi seperti sayuran dan buah-buahan pasti juga ingin sampai ke tangan penduduk di pesisir. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan perdagangan, di mana hasil produksi bisa saling memenuhi kebutuhan. Faktor kedua yang mendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau ini adalah perbedaan tingkat harga. Contohnya begini. Kota Pekalongan yang terkenal sebagai penghasil batik, pengrajin batiknya pasti ingin mendapatkan untung dong. Nah, umumnya harga batik di Pekalongan lebih murah karena Pekalongan pusat dari pengrajin batik. Oleh karena itu, para pengrajin batik di Pekalongan memasarkan batiknya ke daerah lain. Nah, manfaat perdagangan antar daerah antar pulau adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Biasanya nih, kalau hasil dagangannya itu sudah bisa masuk dalam skala nasional, maka para usahawan akan melebarkan sayap distribusinya ke jenjang yang lebih tinggi, internasional. Nah, sekarang kita pelajari yuk kegiatan perdagangan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara ini merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya begini, orang tua kamu membeli barang elektronik atau sepatu, tapi barang tersebut dikirim dari luar negeri, misalnya Singapura. Nah, itu contoh kegiatan perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara itu bisa dibedakan menjadi dua. Selanjutnya adalah ruang lingkup perdagangan antar negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima adalah penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara itu bisa dibedakan menjadi dua, yakni ekspor dan impor. Ekspor itu merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pelaku kegiatan ekspor itu disebut dengan eksportir. Tujuan mengekspor barang atau jasa ialah memperoleh keuntungan. Nah, barang dan jasa yang dijual tersebut kan dibayar menggunakan mata uang asing. Kemudian mata uang asing ini ditukar dengan mata uang rupiah. Mata uang asing tadi otomatis akan disimpan oleh pemerintah sebagai devisa negara yang bisa digunakan untuk mengimpor barang. Apa itu impor? Nah, sekarang kita bahas tentang kegiatan impor. Kebalikannya dari ekspor,
Impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Pelaku kegiatan impor disebut dengan importir. Proses transaksi impor itu ketika importir membayar barang yang dibelinya dari luar negeri menggunakan mata uang asing. Kalau dari contoh yang membeli barang dari luar negeri tadi, berarti tukar dulu rupiah ke mata uang luar negeri, misalnya dolar Amerika. Faktor pendorong perdagangan antar negara adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Pastinya kegiatan perdagangan antar negara ini memiliki manfaat. Selain itu juga bisa sebagai salah satu cara menjalin persahabatan antar negara. Bukan hanya dua hal itu aja, kegiatan perdagangan antar negara mempunyai manfaat, yaitu memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi modern. Misalnya begini, barang-barang yang diimpor oleh negara berkembang itu umumnya barang-barang dengan teknologi tinggi kan? Otomatis akan membutuhkan pelatihan dalam pengoperasiannya. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut bisa menjadi salah satu sarana dalam mentransfer teknologi tersebut dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil. Orang Amerika belum tentu dapat makan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film-film Hollywood dan sebagainya. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan. Nah, itu tadi macam-macam bentuk kegiatan perdagangan.
Kelak kamu nanti bisa menjadi pengusaha sukses yang bisa mengekspor barang ke luar negeri. Tetapi sebelum itu, kalian harus belajar dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kelas 8 dalam materi perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.